Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 12, yaitu audit organisasi non-profit. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Cinita Ayu Puspadewi, NPM 35. Yang kedua ada Hesti Novitasari, NPM 36. Yang ketiga ada Deva Dwi Ivanka, NPM 38. Yang keempat ada Yurika Yana, NPM 40. Yang kelima ada Fitri Herdianti, NPM 180. Dan yang keenam ada Laila Rizkia, NPM 201. Yang pertama ada definisi audit. Audit merupakan proses yang sistematis dalam mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi bukti terkait informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menilai kewajaran. Audit dilakukan oleh seorang yang kompeten, independen, dan tidak memihak untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis audit. Audit ada 3. Yang pertama, audit operasional. Audit operasional adalah tinjauan terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan tujuan menilai tingkat ekonomis, ketepatgunaan, dan keberhasilannya. Pada umumnya, di akhir suatu audit operasional diajukan syarat pada manajemen untuk membenahi jalannya operasi di dalam organisasi. Tingkat ekonomis akan menghitung seberapa minimal realisasi input yang dibutuhkan. Audit operasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas, hingga evaluasi terhadap tingkat keberhasilan suatu operasi. Karena itu, tidak mungkin untuk menentukan ciri-ciri pelaksanaan audit operasional secara pasti. Lalu yang kedua, audit ketaatan. Tujuannya untuk mempertimbangkan apakah organisasi telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang, baik peraturan internal maupun eksternal. Pada hampir semua organisasi nirlaba, selalu ada kebijaksanaan khusus, perjanjian, dan kewajiban hukum yang membutuhkan suatu pemeriksaan ketaatan. Hasil-hasil dari pemeriksaan ketaatan tersebut biasanya tidak dilaporkan kepada suatu dewan pengawas atau pihak-pihak lainnya, melainkan kepada pimpinan organisasi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Bertujuan memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari organisasi yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komponen laporan keuangan untuk organisasi bisnis umumnya adalah neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas termasuk catatan atas laporan keuangan. Asumsi yang mendasari suatu audit dari laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan digunakan oleh kelompok yang berbeda-beda. Selanjutnya, auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, mulai dari sistem dan prosedur yang rapi, sumber daya manusia dengan keahlian yang sesuai, hingga perlengkapan yang memadai dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi nirlaba, terutama kaitannya dengan program yang akan dijalankan. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disajikan diciptakan dari keadaan dan kondisi lingkungan yang baik, yang lebih dikenal dengan istilah sistem pengendalian internal. Auditor ada 2 macam. Yang pertama, auditor internal. Auditor internal dapat ditugaskan oleh organisasi nirlaba apabila memiliki sumber daya yang memungkinkan. Fungsi utama seorang auditor internal adalah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur ditaati dan dijalankan oleh seluruh unit dalam organisasi. Penugasan auditor internal sebaiknya dilakukan oleh organisasi yang memiliki cakupan kegiatan dan dana yang besar. Selain memastikan bahwa sistem dan prosedur yang ditetapkan organisasi telah dipatuhi, auditor juga mengidentifikasi apabila permasalahan terjadi di tingkat operasional dan melaporkannya kepada Dewan Pembina dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tujuannya agar kegiatan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, auditor eksternal. Auditor eksternal biasanya hadir dalam setahun sekali. Auditor eksternal di Indonesia dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Fungsi utamanya adalah melakukan pengujian terhadap informasi yang disajikan oleh pengurus organisasi dalam bentuk laporan keuangan. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan dalam beberapa hal seperti akurasi data, tata cara penyajian dan penetapan nilai, substansi dari transaksi yang dilaporkan, ketaatan terhadap aturan internal dan eksternal,
Keberadaan auditor eksternal dibutuhkan untuk memberikan jaminan kualitas kepada para pembaca laporan keuangan bahwa angka yang disajikan oleh organisasi pada laporan keuangannya bebas dari kesalahan. Perbedaan auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal dilakukan oleh staf organisasi atas inisiatif organisasi sendiri, dan sedangkan auditor eksternal dilakukan untuk program tertentu atas permintaan donor atau inisiatif organisasi sendiri. Auditor internal tujuannya memastikan ditaatinya sistem dan prosedur. Auditor eksternal dilakukan atas organisasi dan seluruh programnya oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Auditor internal merujuk pada sistem dan prosedur organisasi, sedangkan auditor eksternal tujuannya adalah menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan tidak ada kesalahan material yang merujuk pada PSAK 45. Auditor internal, apabila penyimpangan ditemukan, maka harus segera disampaikan ke manajemen organisasi. Sedangkan auditor eksternal menerbitkan manajemen letter untuk internal organisasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Auditor internal dilakukan selama program yang berlangsung. Sedangkan auditor eksternal, audit dilakukan biasanya 1 tahun sekali. Kecukupan, kompetensi, dasar yang memadai, dan prosedur untuk menghimpun bukti audit. Kecukupan bukti audit. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah: yang pertama, materialitas. Materialistis ditujukan untuk derajat signifikansi dari kelas transaksi saldo akun dan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan. Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Yang kedua, risiko audit. Risiko salah saji material ditujukan pada risiko bawaan yang asasinya mungkin disalahsajikan dan risiko pengendalian yang mana pengendalian internalnya gagal untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam asersi. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Auditor memilih keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya dalam menghimpun bukti. Yang keempat, ada ukuran dan karakteristik. Pengumpulan bukti audit dan pemeriksaan terhadap bukti audit dilakukan atas dasar sampling. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas item individual yang menjadi anggota populasi. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau kendala data akuntansi dan informasi penguat. Yang pertama, kompetensi ini ada kompetensi data akuntansi, yaitu keandalan catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian intern. Yang kedua, kompetensi informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, relevansi. Bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua, sumber. Bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Yang ketiga, ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh auditor. Yang terakhir, objektivitas. Bukti yang bersifat objektif umumnya dianggap lebih andal dibandingkan bukti yang bersifat subjektif. Selanjutnya, ada dasar yang memadai. Berikut adalah hal-hal untuk menilai kompeten tidaknya. Antara lain, yang pertama, bukti yang diperoleh pihak ketiga yang dipercaya telah kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari pihak yang diaudit. Yang kedua, bukti yang dibandingkan dari sistem pengendalian yang lebih lemah atau tidak terkendali. Yang ketiga, bukti yang diperoleh secara langsung melalui audit fisik, pengamatan perhitungan, dan inspeksi lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat, dokumen asli dianggap lebih kompeten dibandingkan dengan fotokopi atau tembusan. Yang kelima,
Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang tidak bebas. Yang keenam, bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang independen. Selanjutnya, ada prosedur untuk menghimpun bukti audit. Yang pertama, ada 4 tindakan, yaitu 1. Inspeksi, yang kedua, pengamatan, yang ketiga, pengajuan pernyataan, yang keempat, konfirmasi. Ada beberapa hal lain yang perlu diketahui terkait dengan keputusan yang diambil auditor dalam proses pengumpulan bukti, antara lain yang pertama menentukan prosedur audit, yang kedua penentuan besarnya sampel, yang ketiga penentuan elemen tertentu yang harus dipilih sebagai sampel, yang keempat penentuan waktu pelaksanaan prosedur audit. Jenis bukti audit. Yang pertama, terdapat bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Tipe bukti ini pada umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap persediaan dan kas. Lalu yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Menurut SAS 67 AU 330 mengidentifikasikan 2 jenis permintaan konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi positif meminta penerima untuk merespon dalam semua keadaan. Kemudian yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif meminta penerimaan untuk merespon hanya saat informasi itu tidak benar. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu bentuk bukti yang dipergunakan secara luas dalam setiap penugasan audit, karena pada umumnya jenis bukti ini telah tersedia bagi auditor dengan biaya perolehan bukti yang relatif rendah. Dokumen dibagi menjadi 2, dokumen internal dan dokumen eksternal. Lalu yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Lalu yang kelima, wawancara kepada klien. Wawancara kepada klien adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Lalu yang keenam, hitung uji. Hitung uji melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Pengujian kembali atas berbagai perhitungan ini terdiri dari pengujian atas keakuratan aritmatis klien. Lalu yang terakhir, observasi. Observasi adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas tertentu sepanjang proses audit. Terdapat banyak kesempatan bagi auditor untuk mempergunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan penciumannya dalam mengevaluasi berbagai item yang sangat beraneka ragam. Selanjutnya ada opini atas hasil audit. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Nah, opini ini diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan tersebut telah berbasis SAK. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan oleh auditor jika ia yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaati standar akuntansi yang berlaku, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapat. Yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Auditor bisa menambah paragraf penjelas atau penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Yang keempat ada opini tidak wajar. Nah, opini tidak wajar merupakan pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan atau lembaga tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum di Indonesia. Yang kelima ada opini tidak memberikan pendapat. Nah, opini ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.